Ready ya? Ya. Baik teman-teman wartawan sekalian, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan perkembangan kasus terkait dengan kasus beasiswa, yaitu korupsi bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh tahun anggaran 2017. Nah, kasus ini posisi terakhir adalah P19 yang kedua dari kejaksaan. Jadi kasus ini sudah diterima oleh kita kembali dan saat ini penyidik melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa. Nah, pada kesempatan ini kita ada beberapa pemeriksaan tambahan untuk beberapa saksi, kemudian beberapa ahli, termasuk ahli hukum, kemudian ahli perbendaharaan negara dari Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kasus ini memang sudah bergulir cukup lama, dari hampir 2 tahun kasus ini menjadi PR kita. Kita mencoba memeriksa secara keseluruhan. Kenapa kasus ini menjadi lama? Karena kita memeriksa hampir sekitar 803 orang. Jadi 803 orang yang menerima beasiswa. Dari total yang dianggarkan sebanyak program studinya 829. Nah, dengan terima bantuan biaya pendidikan ini, total dana yang dicairkan adalah 19 miliar 854 juta rupiah. Nah, dalam perkara ini kita di Treskrim Sus Polda Aceh dalam hal ini Subdit Tipikor telah menetapkan 10 tersangka. Ya, kemudian 7 tersangka yang bekas perkaranya saat ini P19 sudah kembali, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kita akan kembalikan lagi yang 7 berkas perkara ke jaksa penuntut umum karena kita sudah melengkapi. Sementara 3 tersangka yang sudah kita tetapkan, kita akan melakukan gelar perkara untuk kita akan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka. Nah, untuk 7 tersangka yang sudah jadi berkas perkaranya antara lain yaitu SY, ini adalah mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh pada tahun 2017 selaku pengguna anggaran. Kemudian FM, ini adalah mantan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama tahun 2017 selaku kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga adalah RA, ini adalah mantan Kepala Bidang Pengembangan Sertifikasi dan Kompetensi INTI tahun 2017 selaku kuasa pengguna anggaran. Kemudian MF, ini adalah mantan Kasubdit Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Aparatur BPSDM tahun 2017 selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian yang kelima adalah SM, ini adalah mantan Direktur LPSDM tahun 2017 selaku Ketua Tim Pengendali dan Pengrekrutan LPSDM Aceh. Kemudian yang keenam adalah RK, ini adalah swasta, ini selaku koordinator lapangan. Kemudian yang ketujuh adalah RD, ini adalah wira swasta, ini adalah selaku koordinator lapangan. Itu 7 berkas perkara yang sudah jadi, yang kemudian sudah kita penuhi P19 dari kejaksaan, maka kita akan limpahkan kembali berkas 7 berkas perkara ini kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti kembali apakah dinyatakan lengkap atau mungkin ada kekurangan lagi. Nah, untuk menyamakan persepsi, saya nanti akan mengundang akhir bulan ini sebelum kita serahkan, kita akan membuat suatu forum koordinasi antara jaksa peneliti dengan penyidik. Jadi kita samakan persepsi agar kita harapkan berkas perkara yang kita limpahkan kembali lagi itu bisa dinyatakan lengkap, tentunya dengan menyamakan persepsi antara jaksa penuntut umum dengan penyidik. Kemudian yang sudah kita tetapkan tersangka tambahan 3 orang, yaitu SH ini adalah selaku swasta, yaitu sebagai koordinator lapangan. Kemudian SD ini selaku swasta juga selaku koordinator lapangan, dan yang ketiga terakhir adalah MRF, ini adalah selaku koordinator lapangan. Nah, yang kita sampaikan ada perbuatan melawan hukum terhadap kasus ini, yang kita simpulkan penyidik bahwa tidak adanya usulan kegiatan bantuan biaya pendidikan di tahun anggaran 2017 dari Direktur LPSDM Aceh kepada Dinas Pendidikan Aceh. Namun dalam DPA SKPA-nya
Di BPSDM tahun anggaran 2017 tercantum kegiatan bantuan biaya pendidikan program studi D3, D4, S1, S2, dokter spesialis dan S3 dalam negeri, serta S1, S2, dan S3 luar negeri dengan pagu anggaran 20 miliar 700 juta rupiah. Nah, kemudian perbuatan melawan hukum yang kedua kita temukan bahwa proses perekrutan mahasiswa yang penerima bantuan biaya pendidikan ini, itu seluruh mahasiswa yang mengajukan permohonan itu tidak ada yang melampirkan secara lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang beasiswa pemerintah Aceh. Kemudian yang ketiga, bahwa jumlah total mahasiswa yang ditetapkan untuk menerima bantuan adalah sebanyak 829 orang, yang kemudian dasar dalam pencairan dana bantuan biaya pendidikan masyarakat Aceh tahun 2017 tersebut dengan total 19 miliar 854 juta rupiah. Yang terakhir adalah dana bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening-rekening masing mahasiswa itu diminta kembali oleh koordinator lapangan yang mengurus nama-nama mahasiswa tersebut. Jadi dari total 829 mahasiswa tadi, itu hampir 600 sekian mahasiswa itu tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa. Tidak memenuhi syaratnya itu bisa jadi kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan peraturan gubernur itu tidak terpenuhi, ditambah juga ada beberapa juga mahasiswa-mahasiswa tersebut yang tidak memiliki keterangan miskin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan. Nah, kita sudah melakukan audit. Dari hasil laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Aceh terhadap perkara ini, kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar 16 miliar 69 juta rupiah. Nah, kita saat ini yang sudah saya sampaikan di atas, kita sudah memeriksa lebih kurang hampir 800 ya orang, mulai dari BPSDM, LPSDM, Bapeda, Sekwan, mahasiswa penerima bantuan, mantan anggota DPRA, dan para koordinator. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan ahli, baik ahli itu dari peraturan gubernur, ahli keuangan negara, ahli organisasi dan tata kerja di antar instansi pemerintah Aceh, ahli auditor BPKP, kemudian ahli tindak pidana korupsi, termasuk ahli pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam proses ini kita melakukan keadilan restoratif terhadap mahasiswa-mahasiswa itu. Kita mahasiswa itu sebanyak lebih kurang 800 tadi, ya kita himbau untuk mengembalikan keuangan negara yang sudah mereka gunakan karena mereka tidak memenuhi syarat dari untuk menerima beasiswa. Nah, dana yang sudah kita lakukan penyitaan lebih kurang 1 miliar 475 juta 395 ribu rupiah. Itu sudah kita sita dan saat ini uang itu kita titipkan di Direktorat Barang Bukti Tahanan dan Barang Bukti. Nah, kita insya Allah akan saya sampaikan tadi bahwa kita sudah 2 kali mengirim. Yang pertama kita kirim pada bulan Juni 2022 dan P19-nya di bulan Juni 2022 dan terakhir P19 yang kedua ada di 16 Desember 2022. Nah, saya sampaikan tadi kita akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam P19. Kemudian kita akan segera kirim. Sebelumnya nanti kita akan melakukan forum koordinasi dulu antara jaksa peneliti dengan penyidik. Kita samakan persepsi agar kita harapkan berkas perkara yang kita kirimkan itu tidak akan kembali lagi, akan dinyatakan lengkap. Dan kita terakhir kita akan menetapkan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, di mana 3 tersangka yang terakhir yang saya sebutkan di atas tadi akan kita lakukan periksa sebagai tersangka. Itu kira-kira teman-teman terkait dengan beasiswa. Mungkin ada pertanyaan? Satu dulu. Apa? Totalnya ada 10 tersangka. Ya, 10 tersangka. 7 ini sudah jadi berkas perkara dan saat ini 7 berkas perkara itu P19 yang kedua dan kita akan kirim kembali. Yang ketiga sudah kita gelarkan perkara, sudah kita tetapkan 3 tersangka baru sebagai koordinator lapangan, tinggal kita periksa sebagai
tersangka dan kita lengkapin berkasnya menyusul 7 berkas perkara yang sudah kita kirim. Pak, dalam kasus ini apakah ada dugaan oknum Dewan juga ikut terlibat, Pak? Baik, untuk ini teman-teman sekalian bahwa kita sudah mengumpulkan alat bukti yang kita dapatkan saat ini ada satu mantan anggota Dewan dengan inisial DS. Itu sudah kita lengkap alat buktinya, tinggal kita tetapkan sebagai tersangka dan tinggal proses untuk kita jadikan berkas perkara. Nah, DS ini saat ini posisinya sedang ditahan di lapas di Jakarta Pusat. Jadi kita penyidik sudah berkoordinasi untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi, dan saat ini masih mengumpulkan barang bukti, alat bukti. Jadi kita kumpulkan alat bukti ini untuk kita tetapkan mungkin insya Allah kalau lengkap nanti alat buktinya kita akan segera umumkan tersangka mungkin salah satu dari anggota Dewan. Pak, kemarin kan Sekalian bahwa yang pertama bahwa yang kita minta kembalikan kepada mahasiswa adalah uang yang diterima oleh mereka. Jadi pemotongan yang dilakukan oleh Korlap itu tidak kita minta. Karena yang diterima mereka, misal contoh salah satu mahasiswa S1 itu mendapat bantuan pendidikan 30 juta. Faktanya dia hanya menerima 15 juta. 15 jutanya dipotong oleh Korlap. Nah, yang kita harapkan kembali adalah 15 jutanya. Yang 15 juta kita kejar di Korlapnya. Seperti itu. Jika itu dikembalikan, status mahasiswa seperti apa, Pak? Apakah dia gugur dari persoalan hukum atau memang tetap? Itu nanti akan kita lakukan restoratif justice, di mana itu juga saat ini kita lagi kita gelorakan restoratif justice, di mana keadilan itu tidak hanya didapat dari penegakan hukum, tapi kita memperbaiki mungkin teman-teman mahasiswa. Kita juga pertimbangan bahwa teman-teman mahasiswa ini yang dulu menerima beasiswa tidak sesuai prosedur, mereka kan masih menjadi generasi penerus bangsa. Tidak mungkin kita akan merusak mereka dengan adanya catatan kriminal bahwa mereka pernah menjadi tersangka. Kita harapkan teman-teman mahasiswa yang sekitar mungkin 600 orang ini itu dengan goodwill-nya sendiri untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, daftarnya sudah kita declare, sudah kita posting di websitenya Krimsus, sehingga teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak tahu ataupun mungkin dari teman-teman wartawan memberitahukan, kita juga sudah berkirim ke surat ke rektor masing-masing agar mengingatkan teman-teman mahasiswa ini agar segera membalikan uang yang mereka terima. Kemudian terkait dengan banggar yang kita periksa, memang itu adalah salah satu petunjuk dari jaksa untuk kita mulai dalam tahap perencanaan, kemudian pelaksanaannya, yang kemudian agar jaksa mengerti dan bagaimana proses penganggaran, kemudian proses pelaksanaan daripada kegiatan proyek bantuan pendidikan pemerintah Aceh ini. Oke, tadi kan kita menunjukkan bahwa bakalan ada indikasi kekuatan tersangka ini dari anggota Dewan. Kira-kira apa, Pak? Saya belum bisa menyebutkan teman-teman sekalian karena itu masih pengumpulan alat bukti. Jadi kami terakhir sudah gelar dan memang masih prematur. Kami lagi mendorong, kita sudah memecahkan beberapa kebutuhan-kebutuhan untuk nanti pada saatnya kita akan umumkan kepada teman-teman sekalian bahwa ada yang memang dari mantan anggota Dewan ataupun nanti dari anggota Dewan yang bisa menjadi tersangka. Pak Dir, tadi kan Pak Dir katakan ini ada 3 koordinator. Nah, 3 koordinator ini dia mengkoordinasi semua beasiswa dari keseluruhannya atau beberapa yang 3 koordinator ini? Jadi gimana sebenarnya di 7 berkas perkara itu sudah ada 2 koordinator. Ya. Jadi ada 5 dari kita berbagi klaster dari yang pemilik anggaran yaitu dari dinas, kemudian klaster dari Korlap. Nah, 2 sudah kita jadikan berkas perkara, 3 ini masih proses kita pemeriksa sebagai tersangka. Jadi ada 5 Korlap yang kita sudah lakukan pemeriksaan. Jadi memang dalam proses ini modus operandi mereka menggunakan Korlap untuk menarik kembali. Jadi uang dipotong dari mahasiswa itu ditarik kembali untuk keuntungan para pihak. Nah, nanti pihak ini akan kita jelaskan dalam berkas perkara. Anggota Dewan. Menelusuri, ya kita menelusuri uang ini
kembali ke didapatkan disetorkan kepada anggota dewan itu tidak melalui sistem perbankan, tetapi dilakukan dengan cash. Sementara kita kekurangan saksi. Yang menyetorkan adalah misalnya Korlap A. Korlap A menyetorkan kepada anggota dewan A. Korlap A sampai saat ini mereka tidak menyatakan tidak menyetor kepada anggota dewan A. Jadi mereka pasang badan sendiri korlap ini. Jadi kita tidak bisa naik lagi ke atasnya. Tapi kita cari lain, upaya-upaya lain. Dan ini ada beberapa yang sudah kita temukan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi nanti kita umumkan kepada teman-teman. Ada tekanan Pak sejauh ini Pak? Tidak ada. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian kita tidak ada tekanan. Saya jamin kepada bahwa kita profesional, kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku dan kita dan perkara ini disupervisi oleh KPK dan Barreskrim. Jadi teman-teman tidak usah ragu bahwa kita ada tekanan, tidak ada sama sekali. Kita maju terus, memang kami akui bahwa ini agak terlambat karena selain banyaknya tadi saksi yang kita periksa, kemudian alat bukti yang untuk ke atasnya lagi itu sangat minim. Cukup? Satu lagi, Ya. Wastafel. Oh ya, Wastafel.